Halo semua, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer dan aparatur sipil negara. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan tanggapan Menko Polhukam terkait dengan banyaknya para kepala daerah yang menolak kebijakan penghapusan tenaga honorer tahun 2023. Untuk itu kepada rekan-rekan yang menyaksikan video ini, silakan disimak dan ditonton secara lengkap agar rekan-rekan bisa menerima informasi yang utuh dan menyeluruh. Rekan sekalian, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Mahfud MD menegaskan bahwa rencana penghapusan tenaga honorer di seluruh instansi tetap akan dilakukan pada tanggal 28 November tahun ini. Bagi kepala daerah yang menolak menghapus tenaga honorer, dirinya menegaskan akan menjatuhkan sanksi kepada mereka. Ia menjelaskan bahwa kepala daerah yang masih merekrut dan mengangkat tenaga honorer dan serta menolak penghapusan pada tahun 2023 berarti tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana pasal 67 huruf B Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yakni menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. Tindakan bangkang kepala daerah itu menurut dia dapat menjadi bagian atau salah satu objek temuan pemeriksaan dan bakal dijatuhi sanksi. Dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, di pasal 36 telah disebutkan terkait dengan sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah apabila melakukan pelanggaran administratif. Ia menilai bahwa ruang lingkup pembinaan umum tersebut, kepala daerah yang melakukan penolakan terhadap kebijakan penghapusan pegawai honorer dapat dilakukan pembinaan oleh Menteri Dalam Negeri selaku pembina umum dalam lingkup kepegawaian pada perangkat daerah. Mahfud menambahkan, sebelum sanksi pembinaan dijatuhkan, perlu dilakukan tindakan klarifikasi terlebih dahulu kepada kepala daerah yang bersangkutan. Menurut ia, pemerintah pusat dan daerah harus fokus mengatur strategi untuk menata pegawai di instansi pemerintah, untuk mempercepat transformasi sumber daya manusia tanpa menghilangkan sisi kemanusiaan dan meritokrasinya. Karena itu, tak perlu mencari siapa yang salah dalam polemik tenaga honorer ini. Mahfud menerangkan bahwa peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja telah memberi ruang untuk pengalihan status tenaga honorer menjadi ASN, baik itu pegawai negeri sipil maupun P3K. Tentu dengan mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara beserta segala peraturan pelaksananya. Selain itu, kata dia, tenaga honorer atau non-aparatur sipil negara yang tidak memenuhi syarat menjadi ASN juga bisa diatur melalui skema kerja alidaya alias outsourcing. Pegawai yang bisa masuk dalam skema outsourcing ini seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan. Rekan-rekan sekalian, seperti diketahui bersama bahwa di surat edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara melarang pemerintah daerah untuk mengangkat tenaga honorer pada tahun ini. Surat edaran itu disebutkan terkait dengan rencana penghapusan tenaga honorer di bulan November tahun 2023. Sejumlah kepala daerah menolak kebijakan ini dengan alasan bahwa kinerja pemerintahan di instansi daerah sangat dipengaruhi oleh keberadaan tenaga honorer, sehingga jika tenaga honorer akan dihapus, dikhawatirkan akan mempengaruhi kinerja pemerintahan di daerah. Rekan-rekan sekalian, demikian informasi pada video kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.